Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam topik renungan kehidupan dengan tema bagi kita hari ini berbicara tentang konsekuensi ketidaktaatan dari 1 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai ayat 11a dan juga ayat 23b. Kita akan belajar hari ini dari satu peringatan dari kegagalan Saul. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11a dan juga 23b dikatakan demikian, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, saudara, salah satu sikap yang penting dalam iman Kristen adalah ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Firman Tuhan jelas mengajarkan bahwa ketaatan merupakan sikap yang dikehendaki Allah dari setiap anak-anak-Nya. Dan ketaatan ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan seseorang. Contohnya, ketika kita melihat bangsa Israel taat kepada Allah dan juga firman-Nya, maka mereka akan dikaruniakan Tuhan keamanan dan hidup dalam berkat serta pertolongan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika mereka tidak taat atau mereka mulai sombong dengan mengabaikan Allah dan firman-Nya, maka Allah akan menghukum mereka. Demikian juga dalam teks ini, Raja Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia menjadi sombong dan mengabaikan perintah Tuhan, serta tidak melaksanakan perintah Tuhan dengan total. Nah, saudara, kita akan melihat apa akibat atau konsekuensi ketidaktaatan Saul yang bisa kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, akibat atau konsekuensi ketidaktaatan Saul adalah Saul kehilangan integritasnya. Ia berbohong kepada Samuel dan berusaha untuk menyalahkan rakyat. Saul sangat pintar untuk berdalih. Nah, konsekuensi ketidaktaatan Saul yang kedua adalah Saul kehilangan sahabatnya. Kita tahu Samuel yang telah mengurapi Saul. Dia juga yang mengajarnya dan selalu berdoa baginya. Konsekuensi yang ketiga dari ketidaktaatan Saul adalah Saul kehilangan mahkotanya. Ketika Saul tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan menolak dan mengambil kerajaan itu dari Saul dan memberikannya kepada Daud. Nah, saudara, konsekuensi yang keempat dari ketidaktaatan Saul yang kita bisa belajar dari teks ini adalah Saul tidak bertumbuh dalam kehidupan rohaninya karena ia lebih takut kepada manusia daripada Allah. Ia menyalahkan orang lain atas dosa-dosanya dan ia lebih peduli terhadap reputasinya daripada karakternya. Sebagai penutup bagi kita, saudara, yang menjadi perenungan bagi kita, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan saudara? Adakah sesuatu dalam hidup saudara yang membuat saudara semua tidak menaati Tuhan? Ingatlah, ketidaktaatan akan membawa kita
kepada kehancuran dan penghukuman Tuhan seperti Saul. Demikian renungan bagi kita pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus menuntun kita, dan kita juga tetap memiliki komitmen untuk selalu taat kepada Tuhan sebagai anak-anak-Nya yang sudah Tuhan selamatkan.